Sungguh kata Allah, nanti engkau akan aku beri karunia, kata Allah. Yang karunia itu kau ridho menerimanya. Jadi merepet dia makan. Asyik telur aja kau kasih, telur aja. Berapa rupanya seminggu aku kasih kau apa? Belanja. Kenapa telur aja? Telur aja. Telur aja. Merepet dia, asyik telur aja lauknya, tapi udah 3 kali tambah. Alhamdulillah, orang-orang beriman itu kalau sudah mampu dia mengerjakan semua perintah setiap hari, ditambah lagi yang sunnah pun dia kerjakan, maka gembira hatinya. Jadi kita ini kalau sudah sholat duha, sudah pula sholat sunnah tasbih, sudah pula berzikir, harus bergembira kita. Jadi orang yang berzikir itu jangan suntuk, tidak boleh suntuk, jangan suntuk. Karena memang kita ini senang setan menggoda kita untuk urusan-urusan. Kalau dosa besar insya Allah kita tidak kerjakan, dosa kecil pun insya Allah sudah kita tinggalkan pelan-pelan. Tapi kadang-kadang setan itu membujuk kita, merayu kita untuk capek beramal. Biasanya capek aja kau beramal, bolak-balik kau sholat sunnah tasbih, sholat sunnah taubah, sholat duha, kaya pun enggak katanya. Banyak juga hutang katanya. Dia senang, dia bujuk kita seperti itu. Dia bilang enggak ada gunanya itu, kau tinggalkan aja itu, bagus kau nonton sinetron lebih enak lagi. Tapi orang-orang mukmin itu yang dicarinya bukan urusan dunia itu aja. Itu yang perlu dipahami. Yang dia cari itu adalah kemampuan dirinya mendekatkan diri kepada Allah. Dan bagaimana mendeteksi dekatnya kita kepada Allah? Walaupun ada masalah, Allah kasih jawabannya. Walaupun jawabannya tak tahu kita, tiba-tiba sudah selesai urusannya. Naik mobil macet, merepet aja ke Jawa, ya kan? Naik kereta macet, merepet aja. Tapi alhamdulillah sampai. Dia sampai gitu. Apa rezekinya? Diberi sabar, diberi tenang, mampu melewati macet itu dengan sempurna, walaupun sampainya juga dalam keadaan banyak keluh kesah. Artinya apa? Kita ini lupa bahwa Allah sebenarnya sudah sering memberikan jawaban-jawaban dalam hidup kita. Tapi karena ekspektasi apa dia? Hajat kita itu harus sesuai apa yang kita minta. Padahal Allah bukan begitu caranya gitu. Cara Allah adalah sesuatu yang Allah mungkinkan kepada kita, bisa kita melakukannya, meskipun hasilnya tidak kita jangkau, tapi hasilnya kita nikmati. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, gitu ya, berduha ya. Sungguh kata Allah, nanti engkau akan aku beri karunia, kata Allah. Yang karunia itu kau ridho menerimanya. Jadi merepet dia makan. Asyik telur aja kau kasih, telur aja. Berapa rupanya seminggu aku kasih kau apa? Belanja. Kenapa telur aja? Telur aja. Telur aja. Merepet dia, asyik telur aja lauknya, tapi udah 3 kali tambah. Karena dia lupa dia sudah menikmati hidupnya, tapi karena dia melihat orang lain yang harus seperti orang lain, dia tidak pernah syukur dia punya hidup. Nengok orang senang, buka pagar, rumahnya besar tuh, mobilnya cantik ya. Aduh, kok kecil kali lah rumahku, sambil siram-siram bunga. Tapi dia lupa bahwa setiap hari Allah kasih aktivitas siram bunga, Allah kasih aktivitas nyapu halaman, Allah sehat dia sebab itu. Tapi karena dia tidak pernah lihat itu sebagai rezeki, tidak pernah dia bersyukur itu. Justru dia mensyukuri rezeki orang lain. Enak kali lah kayak kawan itu ya. Nah inilah kekufuran kita itu. Setan itu sangat nikmat rasanya kalau dibuatnya kita berada di zona kekufuran, membatasi amal, merasa capek beramal, merasa tidak punya manfaat terhadap amal, merasa tidak punya hasil atas semua amal. Senang kali dia itu menggoda kita itu. Apa? Sholat tasbih itu katanya. Sholat tasbih. Aku ini alumni sholat tasbih ini. 14 tahun aku sholat tasbih tidak selesai-selesai. Makanya aku
cabut dari sholat tasbih itu. Kenapa? Nggak ada, aku tengok efeknya gitu-gitu aja. Wah, kok begitu ngomongnya? Itu kasar kali ngomong seperti itu. Jangan kasar-kasar, nggak boleh. Nanti kalau Allah marah kepada dirimu, semua yang banyak ada di dirimu itu dibuat Allah sia-sia. Ya, nerima uang banyak tapi habisnya hanya untuk membolo mobil misalnya. Udah selesai. Saat itu apa yang perlu dipahami? Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah saya kekuatan dua. Satu, kalau harta saya banyak, maka yang banyak itu manfaat. Dan manfaat itu bukan hanya untuk saya, tapi untuk orang-orang yang ada di sekitar saya. Yang kedua, kalau harta saya jumlahnya sedikit, maka yang sedikit itu cukup dan menggembirakan. Menggembirakan ini tolong ditambahi, jangan cukup aja, karena banyak orang cukup tapi tidak gembira. Jelek kali wajahnya nampak awak. Cemanalah Ustaz, kata itu aja dibilangnya. Cemanalah Ustaz, awak cemanalah Ustaz, cemanalah Ustaz. Waduh, kok sedih kali. Kami cuma bisa sholat tasbih lah Ustaz, nggak ada yang lain. Wah, banyak orang nggak bisa sholat tasbih. Anda sholat tasbih. Kenapa begitu ngomongnya? Karena engkau tidak merasa sholat sunnah itu menjadi rezeki yang sangat berharga kepada dirimu. Itu aja masalahnya. Kita masih menyangka hanya harta yang menjadi rezeki, taat itu tidak rezeki, baik itu tidak rezeki, istiqomah itu tidak rezeki, qiraah Quran itu tidak rezeki, zikrullah itu tidak rezeki. Kita anggap itu tidak rezeki. Kita anggap itu jalan mendapatkan rezeki. Kalau bagi orang-orang beriman, ya itulah rezekinya. Harta yang didapat itu bonus saja, sama kayak souvenir. Tahu souvenir, Bu? Kalau kita datang ke pesta orang, awak tulislah nama awak di buku tamu, pasti dikasih sendok-sendok pendek. Sendok-sendok pendek itu, tahu kan? Itulah souvenir namanya. Jadi kalau orang-orang wamal hayatud dunya illa laibu walah, untuk maknanya adalah, ya Allah, ketika saya selesai hari ini sholat duha, maka sempurna rezeki saya. Setelah ini kau luaskan harta saya anggap itu bonus saja datang kepada saya. Alangkah rugi saya bila mana hari ini saya punya waktu yang panjang, sehat badan saya, cantik pikiran saya, sempurna saya mengelola hidup saya, tapi lewat waktu saya melaksanakan duha. Hari ini engkau tidak beli rezeki kepada saya, meskipun hari ini kau titipkan kepada saya harta yang banyak. Kalau berani ngomong begitu, maka engkau sudah naik selevel lebih tinggi dari orang-orang yang hanya melihat kebahagiaan sebagai sesuatu yang sifatnya sangat duniawi saja. Oh ya, salam hormat saya kepada Ustaz Soleh Daulay. Alhamdulillah. Bunda, ya lupa, mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Ini kakunya saya ini ada Ustaz Soleh di sini nih, awak ceramah ya kan, namanya ceramah di depan guru senior pula. Beliau senior saya ini. Tapi izinlah Ustaz ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi kita cerita wadduha dulu ya. Wadduha wal laili iza saja. Wadduha itu demi waktu duha. Untuk membaca tafsirnya ini begini caranya. Duha itu waktunya produktif atau tidak produktif? Duha itu waktu produktif, artinya di situ orang bekerja, di situ belajar, di situ berikhtiar. Tapi kita juga disuruh melaksanakan sholat duha. Allah bersumpah atas nama waktu duha. Waktu duha itu maknanya apa? Walaupun engkau sedang sibuk bekerja, jangan sampai kesibukan duniamu itu membuatmu berpisah dari hajatmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya wadduha, demi waktu duha yang orang sibuk bekerja di dalamnya. Tapi kalau ada orang yang melaksanakan minimal 2 rakaat saja dia sholat duha misalnya, maka sempurna hajat dunianya itu. Jadi salah satu sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan Rasul setelah diturunkan syariahnya sholat itu adalah sholat duha. Itu riwayatnya dari Aisyah. Tapi Rasul tidak melaksanakannya hanya di masjid, tapi juga di rumah. Kenapa? Karena khawatir kalau Rasul melaksanakannya di masjid, dilihat orang menyangka sholat duha itu adalah wajib, padahal itu sholat sunnah. Wal laili iza saja. Dari duha langsung ke malam. Siangnya di mana? Siangnya di mana? Jadi setelah wadduha langsung Allah menyebut malam. Dan apabila malam dan demi malam apabila dia telah sunyi.
Sunyi itu tidak ada orang, tidak ada aktivitas. Lalu Allah sebutkan itu dalam ayat, maknanya apa? Maknanya, wahai manusia yang ketika sampai pada malam lalu engkau merasa sunyi, tapi tak boleh engkau kesunyian. Paham tuh? Boleh sunyi tapi jangan, boleh sepi tapi jangan kesepian. Tidak boleh. Maka namanya ada al-uns di dalam ahwal itu. Ahadai al-uns. Nah, kami sama-sama orang Mendiling ini sama Ustaz Soleh ini. Ahadai al-uns. Apa itu al-uns itu? Al-uns itu intim, gembira. Jadi setelah menikah anaknya, pergi ke luar kota semua, tinggal dialah sama suaminya berdua, ya kan? Mulailah sakit-sakitan. Selama ini pula asal ada anaknya, ada hiburannya, ada candanya, ada pula cucunya gitu toh. Sekarang anak sudah jauh, tinggal berdua di rumah, maka mulai sakit-sakitan. Saat itu tidak ada hiburan lagi. Maka pada saat itu dia berharap kepada Allah, ya Allah, saya merasa sunyi dan kesunyian, saya merasa sepi dan kesepian. Anak sudah pergi menjemput kemandiriannya, hanya tinggal saya sendiri. Berikanlah saya teman sejati, yang teman itu tak akan pernah meninggalkan saya sampai engkau cabutkan nyawanya daripada tubuh saya ini. Apa? Begitu dia sholat, mengangkat takbir, dibuat Allah indah betul sholat itu di dirinya. Begitu dia mengucap zikir, indah betul zikir itu di dirinya. Begitu dia membaca Al-Quran, cantik betul Al-Quran itu kepada dirinya, menghidupkan suasana batinnya. Lama-lama dia berteman akrab dengan sholatnya, dia berteman akrab dengan zikirnya, dia berteman akrab dengan qiraah Qur'annya, dengan puasanya. Meskipun dia di rumah sendiri, sunyi tapi tidak kesunyian, sepi tapi tidak. Itu para ulama dulu kan uzlah, mengasingkan diri. Ulama klasik itu kenapa dia mengasingkan diri? Dia sedang menjemput kegembiraan dalam kesunyian. Kalau orang sekarang disuruh uzlah, mana mungkin? Kalau ulama dulu memang itulah kerjanya. Kenapa? Ada dua alasan. Pertama, menghindarkan diri daripada dosa yang besar. Dosa yang besar itu maknanya gimana? Meski dia kecil tapi sering datang. Yang paling banyak dosa itu mata, Bu. Yang kedua mulut. Makanya ada yang menyebut, jika manusia telah tertutup matanya melihat, hilang sepertiga dosa dunia kepada dirinya. Wow. Tahu nggak hewan yang paling ikhlas? Hewan yang paling ikhlas itu kuda. Apalagi kudanya itu dikelola oleh manusia. Dia redo membawa orang kemana-mana, tapi pandangannya dibatasi hanya melihat bawah. Kalau kuda itu pintar, S2 dia, wow, udah dihajarnya orang itu semua. Coba bayangkan. Makanya kita ini harus disuruh belajar dari apa saja. Sama kayak kurban kemarin. Saya bilang, waktu kurban itu kita belajar dari lembu yang dipotong itu. Tahu nggak apa yang dipelajari? Yang dipelajari begini, kalau awak jadi lembu, kau yang mau ikhlas, aku yang dipotong, katanya. Coba, perkara uang 2.200.000-nya, lalu kau gadaikan hidupku, katanya. Enak kali kau. Jadi yang mau dibilang itu apa? Wahai manusia yang panjang akal, itu makhluk bodoh, tidak ada akalnya. Kau cuma bayar 2.200.000, yang dipotong dia. Apa pelajarannya? Malu kau, karena kau dikasih akal tapi kau sering buat jahat. Begitu sebenarnya. Jadi kita ini sedang dipermainkan oleh lembu yang dipotong itu. Dipermainkannya gitu. Tengok ini, berani kau kayak gini, katanya. Sinilah kalau berani, tidur kau sini, katanya. Makanya yang muncul adalah kehinaan. Kita ini hina, Pak. Ya Allah, bukan karena 2.200.000 lalu saya bisa habis sifat setan saya, enggak. Sifat kehewanan saya, enggak. Tapi hewan ini memberi cerminan kepada saya bahwa untuk menjemput ikhlas, kita harus sampai kepada ujung ikhtiar yang paling panjang. Tidak boleh tanggung, tidak boleh capek. Itu kan, capek itu kan ada dalam Al-Quran.
malas. Malas itu ada dalam Al-Quran. Wa iza qamu ila shalah qamu kusala. Apabila dia disuruh menegakkan sholat, dia menegakkan sholat dengan malas. Ya, tahu ciri-ciri orang malas? Satu penyakitnya jadi 5. Ya kan, begitu dengar azan, Allahu Akbar, kata, aduh sakit kali badanku lah, kata. Aduh, kelingkingku pun terkilir ini. Aduh, iya hujan pula ini. Nah, udah selesai lah urusan udah. Udahlah bilang aja kok nggak mau ke masjid, ngapain payah kali. Wa iza qamu ila shalah qamu kusala. Apabila dia disuruh menegakkan sholat, datang malasnya. Seperti berpenyakit dia, seperti penyakitan dia, padahal tubuhnya tegap, usianya muda, tidak punya urusan apapun, tapi tidak sensitif hatinya, dirinya mendengarkan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu yang saya sebut itu? Tunjuk tangan aja kita semua. Saya pun termasuk yang tunjuk tangan. Ngapain payah kali? Ya. Boleh menjadi orang suci, tapi menjadi orang yang sok suci tidak boleh. Jadi nggak perlu, kepada Allah kita hina. Jadi ada satu riwayat saya baca, Ramadan Al-Buti, Syekh Ramadan Al-Buti. Beliau ini apa ya, termasuk yang unik lah. Saya termasuk yang belakangan ini sering melihat YouTube-nya. Jadi gini dia karena senior, sudah sangat tua gitu ya, tapi masih mengajar. Sering didapati dia asal muridnya mengajar, karena muridnya sudah banyak yang jadi syekh, mengajar di majelis-majelis yang besar gitu. Lagi ceramah begini, dia nyelip di belakang apa itu, di belakang tembok gitu, nyelip, duduk dia ikut. Nah, ada yang nggak kenal, ada yang kenal. Yang kenal langsung heboh. Ya syekh ini ada Ramadan, ada Syekh Ramadan. Wah, akhirnya heboh semua. Diajaklah dia ke depan. Begitu duduk dia di depan, karena dipaksa, dikasih dia mikrofon ini, apa dia bilang? Saya kemarin mau belajar. Ya, saya melihat poster di sekolah saya. Katanya hari ini ada belajar mengelola hati dan keimanan. Hati saya ini sedang rusak, katanya. Jadi saya mau mengikuti majelis ini. Saya bukan mau menjadi guru hari ini, saya mau menjadi murid, katanya. Tolong jangan muliakan saya. Saya mau duduk lagi ke sana. Udah taruhnya mikrofon, pergi dia balik ke sana. Kenapa? Karena ciri-ciri orang mulia itu tahu tempatnya. Kalau jadi muridlah. Kalau jadi guru, ajari dengan manfaat. Hanya 2 aja, tidak ada yang lain. Nah, sekali waktu di majelis yang lain bukan begitu. Dia menjadi pemateri, penceramah. Sudah ramai orang menunggu. Begitu dia masuk, berdiri orang semua menyalaminya. Begitu sampai di mikrofon ini, apa dia bilang? Wahai engkau yang hadir di rumah Allah, ini masjid rumah Allah, bukan rumah saya. Sama kita, saya juga mau menghadap Allah kemari. Jadi anda jangan muliakan saya, muliakan saja Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi menurut saya ini orangnya aneh. Ya, aneh. Sampai yang satu lagi cerita yang menurut saya itu cukup unik adalah ketika ada wartawan mewawancarai majelis muridnya lah. Ditanya, apa yang paling kau teladani dari gurumu, katanya gitu. Terus dia bilang, selama 5 tahun kami belajar kepada beliau, kami selalu mendapati beliau setiap hari Senin dan Kamis tidak mendatangi makanan dan minuman. Berarti puasa. Kami meneladani itu karena beliau istiqomah mendapati dirinya pada puasa sunnah Senin dan Kamis. Kira-kira gitu ya. Lalu tidak lama berselang, wartawan yang tadi itu mewawancarai beliau. Ditanya, saya sudah bertanya kepada muridmu, mereka meneladanimu karena engkau tidak mendatangi makan dan minum di hari Senin dan Kamis. Engkau berpuasa. Bolehkah beri apa fadilah kepada kami, apa manfaatnya puasa itu supaya kami bisa sampaikan kepada banyak orang. Jadi maksud wartawan ini ingin menceritakan apa manfaat puasa itu. Jawabannya yang menurut saya unik. Apa katanya? Kalaupun majelis saya mendapati saya berpuasa, saya tidak syiarkan itu. Saya tidak bilang bahwa saya berpuasa. Berarti wallahi mereka hanya tahu sebab mereka mengamati saya. Saya tidak kasih tahu kepada mereka. Yang kedua, kalaupun saya berpuasa Senin dan Kamis, selain dari itu pada sunnah yang memang sangat dianjurkan, saya ini menjadikan obat sakit hati saya yang keras. Hati saya ini keras, bandal. Jadi obat saya adalah puasa, katanya.
Jadi kalaupun saya puasa Senin Kamis bukan sebab kemuliaan, tapi sebab saya sedang mengobati diri saya. Karena saya ini punya penyakit. Penyakitnya tidak nampak, penyakitnya tersembunyi, tapi penyakit itu saya khawatir itu menyebabkan tidak mulus jalan saya di yaumil hisab nanti. Jadi menurut saya unik jawaban ini, karena bagi orang-orang yang merasa bahwa dia harus membenahi dirinya, dia akan cenderung mencari jalan agar dia sempurna. Bukan hanya untuk urusan dunia, tapi untuk urusan alam berikutnya yang dia akan melewati jauh